Di video kali ini aku akan membagikan sebuah kisah misteri tentang batu akik pembawa petaka. Cerita ini berkisah tentang seseorang yang ingin meraih kesuksesan dengan cara merantau ke Kalimantan. Dan inilah dia kisah selengkapnya. Ranu. Dia tertarik mengikuti jejak temannya, Kadar, yang merantau lebih dulu dan sukses. Dia pun pamit kepada istrinya dan satu anaknya untuk pergi ke Kalimantan. Di Kalimantan, sementara Ranu tinggal di rumah Kadar. Setelah 6 bulan di sana, dia telah mendapatkan tanah garapan 1 hektar. Maka sejak itu, kehidupannya cukup bagus. Di samping mengerjakan tanah atau bertani, dia juga mempunyai kegiatan lain seperti berdagang kayu. Kayu dari daerah pedalaman dijual di kota, bahkan ada yang diperdagangkan keluar daerah. Dan akhirnya dia menjadi orang yang sukses seperti Kadar. Dia sudah bisa membuat rumah sendiri. Ranu juga mempunyai teman yang bernama Dolah, seorang paranormal, khususnya masalah batu akik. Karena hubungan antara Ranu dan Dolah akrab, maka Ranu ditawari akik yang bagus yang harganya jutaan rupiah. Dan Ranu pun membelinya. Menurut cerita Dolah, akik itu diperoleh dengan cara puasa 7 hari 7 malam. Setelah selesai puasa, Dolah itu mengeluarkan tenaga dalam untuk menarik akik itu dari dalam gua. Batu akik tersebut juga bisa digunakan untuk pengobatan orang yang sakit. Di dalam akik tersebut juga ada jin berupa wanita cantik. Pesan Dolah, jangan lupa setiap malam Jumat Kliwon, akik dicuci dengan air bunga melati dan jangan dipakai. Ranu setuju menepati pesan Pak Dolah. Pada suatu ketika, Ranu mengantarkan dagangan kayu ke tempat lain. Dia pulang sudah malam hari. Setelah mandi, makan, lalu tidur karena sangat lelah, lupa masih mengenakan akik dan waktu itu malam Jumat Kliwon. Waktu Ranu tidur nyenyak, keluarlah wanita cantik dari akik yang dipakai Ranu. Ranu terkejut. Dan dalam sekejap wanita itu dengan beringas membuka pakaian Ranu sampai pakaian dalam Ranu dibuka dan dilempar ke lantai. Dengan ganas, wanita itu memaksa Ranu berhubungan badan. Ranu tidak bisa menolak karena badan wanita itu selalu menindihnya. Tenaga Ranu habis, kepalanya pusing-pusing dan berkunang-kunang. Ranu sebenarnya sudah muak. Dia ingin lari, tapi tak bisa karena tubuhnya selalu didekap wanita cantik itu. Birahi wanita itu masih menyala-nyala mengajak Ranu berhubungan badan lagi. Tapi ternyata Ranu sudah tidak mampu. Hal itu menyebabkan wanita itu marah. Sebelum meninggalkan Ranu, wanita itu sempat menggigit leher Ranu sekuat-kuatnya. Ranu pun tergeletak pingsan. Pagi harinya, Ranu sudah sadar, tapi sakit serius, lehernya bengkak, batuk, pinggangnya tak bisa untuk bergerak. Dia hanya tiduran di kamar saja. Pada pukul 11, Pak Dolah kemudian berkunjung ke rumah Ranu. Berulang kali memanggil Ranu tetapi tidak dijawab. Maka dia langsung masuk ke rumah Ranu karena memang pintunya terbuka. Kemudian dia memanggil Ranu lagi. Pak Ranu, di mana kamu? Ranu menjawab tetapi suaranya lemah. Pak Dolah lalu masuk ke kamar dan dia terkejut melihat Ranu tergeletak sakit. Pak Dolah memberitahu kepada Kadar dan tetangganya bahwa Ranu sakit. Semua datang dan menolong Ranu dibawa ke puskesmas untuk diobati, terutama lehernya yang bengkak. Ranu diobati dalam 1 bulan, tapi belum sembuh.
Akhirnya Ranu memberitahu Pak Dolah bahwa malam Jumat Kliwon dia lupa tidak membersihkan batu akik dan tidur masih memakai batu akik. Pak Dolah akhirnya memberitahu agar minta maaf kepada penunggu gua yang memberi batu akik itu. Akhirnya Ranu minta tolong Pak Dolah untuk mengadakan ritual minta maaf kepada roh halus penunggu gua yang memberi batu akik itu. Dengan ubah rampe lengkap diadakan upacara permintaan maaf dan batu akik Ranu diminta Pak Dolah dilempar ke gua. Seusai upacara itu, penyakit Ranu sembuh total. Menurut Pak Dolah, jin perempuan cantik yang memperkosa Ranu itu disebut super sex jin dan biasanya membantu manusia yang mencari pesugihan. Adapun syaratnya, orang yang mencari pesugihan itu harus mau berhubungan badan dengan jin itu. Biasanya pencari pesugihan itu sesudah kaya lalu sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia.